Ya, misal Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat calon wakil presiden di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta. Tema yang diangkat dalam debat kedua ini adalah soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, dan juga perdagangan, serta infrastruktur dan perkotaan. Lalu siapa yang paling siap di debat besok? Untuk membahasnya, sudah terhubung sama kami secara virtual. Ada Wihadi Wianto yang merupakan jubir TKN Prabowo Gibran dan juga Imam Priyono merupakan jubir TPN Ganjar Mahfud. Dan juga kita masih akan mencoba untuk menghubungi jubir dari pasangan 01 Anies Muhaimin. Tapi sambil berjalan dulu kita akan sapa dulu kali bapak-bapak yang sudah hadir sini. Selamat sore Pak Wihadi dan juga Pak Imam. Sore Mas. Oke, nah kita mungkin sudah melihat tadi di paket berita bahwa semuanya mengaku tidak ada persiapan khusus. Tapi saya sendiri agak meragukan kalau tidak ada persiapan khusus bagaimana kemudian mereka menyiapkan semua bahan-bahan. Nah, kita mungkin bisa membahasnya apa saja kemudian strategi yang disiapkan untuk menyambut debat besok untuk cawapres, karena kita belum, ini merupakan apa ya, penampilan perdana lah bagi masing-masing jagoannya. Kita ke Pak Wihadi dulu deh di 02, gimana Pak? Ya, sebenarnya tidak ada persiapan khusus karena memang sehari-hari apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Gibran sebagai wali kota Solo itu yang menyangkut hal-hal yang besok itu menjadi materi apa yang didebatkan. Jadi saya kira bukan sesuatu hal yang baru. Jadi saya kira bagi Mas Gibran ya tidak ada sesuatu hal yang harus disiapkan secara khusus karena memang itu sudah di luar kepala beliau. Jadi artinya memang sehari-hari baik itu mengenai masalah perkotaan, mengenai masalah pembangunan, kemudian mengenai masalah digital dan segala macam, itu sesuatu hal yang sehari-hari memang menjadi pekerjaan dari. Oke, artinya bahwa kalau dari timnya sendiri sudah cukup percaya diri ya untuk kemudian Mas Gibran ini akan sangat menguasai materi terkait dengan ekonomi, kan ini meskipun ini luas sekali ya ekonominya, ekonomi kerakyatan, digital, keuangan. Tapi kalau misalnya kita melihat dari debat pertama, meskipun beda kan ya, ini capres dan juga cawapres, adakah kemudian evaluasi yang ditekankan begitu kepada Mas Gibran untuk penampilan besok? Ya, saya kira masalah daripada digitalisasi itu menjadi sesuatu hal yang memang anak muda banget. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang Mas Gibran sesuatu yang memang dikuasai, dan juga mungkin permasalahan perkotaan juga demikian, karena kita melihat bahwa Solo menjadi satu kota yang kawasan kumuhnya itu berkurang 70% dalam 4 tahun dalam pemerintahan Mas Gibran. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang memang dalam perkotaan saya kira Mas Gibran sudah bisa menangani hal-hal tersebut. Dan saya kira untuk ekonomi kecil, saya kira juga Solo itu kan sebenarnya APBD-nya juga tidak besar-besar amat, tetapi Mas Gibran juga dengan mendorong ekonomi kerakyatan tumbuh, saya kira di Solo itu sudah dilakukan oleh Mas Gibran. Jadi saya kira banyak hal yang dilakukan pada saat ini dengan Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Baik. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan itu menjadi modal juga ya untuk persiapan Mas Gibran besok tampil di debat cawapres. Kita langsung ke Mas Imam. Mas Imam, kalau 03 sendiri gimana persiapannya nih? Adakah kemudian strategi khusus kalau kita melihat dari debat yang dilakukan oleh Pak Ganjar, mungkin ada catatan-catatan yang mungkin ditekankan ke Pak Mahfud? Yang pertama, sejatinya Prof. Mahfud itu setidaknya sudah mempersiapkan diri itu selama 23 tahun. Ya. Kenapa? Karena Prof. Mahfud itu di pemerintahan kurang lebih sejak tahun 2000, dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian pernah di legislatif, pernah di yudikatif, sekarang dipercaya oleh Bapak Joko Widodo untuk memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan. Jadi sejatinya 23 tahun Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan Prof. Mahfud untuk mempelajari bagaimana perekonomian di Indonesia gitu ya. Walaupun kita sama-sama tahu Prof. Mahfud adalah satu tokoh yang sangat dihormati di bidang hukum. Kalau strategi khusus pasti ada, Mas. Kami sudah terus mempersiapkan Prof. Mahfud secara detail, secara paripurna insya Allah, dan Prof. Mahfud juga sudah ketemu banyak pihak
mulai dari pelaku ekonomi, kemudian teman-teman yang melakukan aktivitas ekonomi digital, anak-anak muda, dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Prof. Mahfud untuk mempersiapkan debat besok. Oke, artinya bahwa sudah menyaring seluruh informasi lah ya untuk menyiapkan debat besok untuk Pak Mahfud. Kita juga sudah bergabung dengan Pak Andi Sinulinga, merupakan jubir Timnas Anies Mohaimin. Pak Andi, tadi kita sudah berbicara mengenai persiapan besok nih Pak. Kalau untuk 01 sendiri bagaimana? Apa strategi yang dilakukan, apa evaluasi yang dilakukan untuk persiapan debat besok? Sepanjang yang saya tahu nggak ada yang strategis ya, karena selama ini proses chemistry antara Mas Anies dengan Caimin juga semakin baik semenjak awal berpasangan itu, sehingga semua apa yang ada dalam gagasan yang termaktub dalam 148 halaman visi misi pasangan Amin yang diserahkan ke KPU dan publik bisa lihat itu, sebenarnya itu sudah terinternalisasi dalam diri masing-masing kan. Kata kuncinya ekonomi itu tidak hanya pada pertumbuhan tapi juga pada aspek pemerataan tuh, kesetaraan. Nah, tinggal debat ini kan diatur waktunya, misalnya opening statement 4 menit, kemudian ada 1 menit menjawab 2 menit, kemudian ada pertanyaan yang diundi seperti yang kemarin segala macam itu kan menjawabnya tidak bisa elaboratif, yang lebih komprehensif, karena itu memang perlu jawaban-jawaban yang singkat, padat dan tepat untuk bisa dipahami. Nah, tinggal kan hanya itu saja problem-problem dalam debat itu, tidak ada. Artinya kan bukan seperti debat katakanlah di Amerika yang orang bisa vis-a-vis terus sampai bosan gitu bertanya, mengejar terus, kan tidak seperti itu kan. Jadi ada waktu itu, ya, jadi saya, lebih ke teknikal yang dipersiapkan ya, bagaimana kemudian menjawab itu secara ringkas, tegas dalam waktu yang telah ditentukan, begitu ya, lebih teknikal itu ya? Ya, saya kira cuma itu saja. Cuman itu. Kalau soal kapasitas, saya kira semua punya kapasitas kan, punya pengalaman. Dan kalau bicara ekonomi itu kan nggak tahu ya. Saya merasa saya tidak sulit-sulit amat lah bagi ketiganya ini. Yang paling penting itu kan persoalan ekonomi kita itu adalah kalau kita mau kita ambil saripati persoalan kita itu. Kenapa ekonomi kita itu tidak melebar, tidak merata, tidak dirasakan sampai ke tingkat yang paling bawah, itu kemudian yang besar, akan dibawa. Tapi dirasakan hanya sama elit-elit aja, karena ada konflik of interest kan. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari apa yang akan dibahas mengenai visi misinya, saya mau menanyakan dulu nih, kan kalau misalnya tadi Mas Gibran katanya sudah berkecimpung di ekonomi, sudah punya pengalaman di bidang pemerintahan, kemudian juga Pak Mahfud juga sudah berpuluh-puluh tahun di pemerintahan. Kalau Caimin gimana nih? Apa yang kemudian dijual oleh Caimin? Apa kemudian yang meyakinkan begitu dari Caimin ini untuk dijual ke publik dalam aspek ekonomi ini? Caimin itu jejak rekamnya kalau Anda lihat di mahasiswa itu gemilang sekali sampai jadi ketua umum PBPMII itu. Dan nggak gampang jadi ketua umum PBPMII itu. Betul. Bukan dinamikanya tidak seperti sekarang itu. Dan dalam usia muda, Caimin itu belum usia 40 tahun, 36 tahun tepatnya, jadi ketua umum partai besar dengan perolehan 34 kursi. Dan selama kepemimpinan Caimin itu sekarang 58 kursi. Dan belum ada tokoh yang saya kira dengan usia yang muda, dia tidak bawa kapital. Dia tidak bawa nama besar orang tua, tapi dia itu kan kalau dalam karena itu dia terbiasa dalam percakapan-percakapan yang sifatnya debat soal ekonomi, politik dan lain-lain. Termasuk dia pernah jadi menteri tenaga kerja. Jadi jadi menteri tenaga kerja itu kita punya aplikasi tidak meragukan lah kalau aspek politik dan aktivis dari Caimin itu sudah moncer sekali. Ini yang spesifiknya Pak di ekonomi ini. Apa kemudian yang menjadikan tim sangat percaya diri? Bicara Kementerian Tenaga Kerja itu bicara ekonomi, Mas. Anda tahu nggak? Anda tahu tidak bagaimana Caimin melakukan strategi menyetop tenaga kerja imigran kita, tenaga kerja kita ke Saudi Arabia, dan karena dengan menyetop itu kemudian baru Saudi Arabia bersiap
bicara untuk negosiasi untuk menyelamatkan kepentingan tenaga kerja kita di sana yang selama ini mereka nggak pernah mau itu. Nah, itu belum diglorifikasi saja. Oke, Pak Andi, kita tahan dulu. Oke, kita tahan dulu. Kemudian kita ke Pak Wihadi lagi nih, ke Pak Wihadi. Kalau misalnya kita melihat visi misi, kayaknya hampir semuanya sama. Kalau soal ekonomi ngomongnya tentang mengurangi kemiskinan, kemudian juga bagaimana kemudian pemerataan ekonomi. Tapi apa kemudian yang ditawarkan dari pasangan 02? Kebaruan apa yang ditawarkan di aspek ekonomi ini yang akan dibawa besok? Jadi kalau dalam aspek ekonomi, kalau kita melihat di sini adalah bahwa kita concern terhadap masalah indeks daripada peningkatan anggaran di sana, pertumbuhan ekonomi per tahunnya. Jadi ini kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi per tahun ini harus ada peningkatan, terus kemudian juga indeks pembangunan manusia itu juga menjadi perhatian kita semua. Jadi hal-hal inilah menjadi pilar adanya suatu kenaikan daripada perekonomian kita. Karena kalau kita mempunyai tujuan bahwa kita adalah menaikkan daripada indeks pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat daripada indeks pembangunan manusia dan juga menekan angka kemiskinan, tentu ini adalah merupakan satu hal yang menjadi proyeksi utama untuk pembangunan ke depannya menuju Indonesia 2045. Jadi hal inilah, poin-poin inilah yang menjadi perhatian kita, sehingga apa yang mesti harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan itu, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan mungkin adalah pendapatan daripada negara untuk pembangunan. Jadi ini adalah poin-poin yang memang menjadi poin kita, dan tentunya nanti akan dalam waktu apa yang harus dilakukan. Baik, kita yang tentunya masih akan menunggu apa saja kemudian lebih detailsnya terkait dengan bagaimana kemudian melakukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sekarang mungkin. Kalau misalnya kita ke Mas Imam, gimana Mas Imam? Apa kemudian yang ditawarkan dari 03 dalam bidang aspek ekonomi? Kalau kita bicara misi ekonomi Ganjar ini salah satunya adalah mengutamakan pembangunan SDM yang unggul, produktif, berdaya guna untuk peningkatan daya perekonomian nasional. Apa kemudian spesifiknya kebaruan yang ditawarkan untuk mendukung misi ini? Yang pertama, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud rasanya yang paling optimistik soal ekonomi, karena target pencapaian pertumbuhan ekonomi kita satu-satunya yang berani menaruh angka 7%. Kemudian kita memiliki 17 program unggulan, dan 17 program unggulan ini sejatinya ditopang dengan sebuah visi namanya Gaspol. Kita ingin sekali menggandakan APBN kita atau pendapatan anggaran belanja negara kita, kemudian kita sikat korupsi, dan kita gosok dengan digitalisasi. Jadi kalau visi ekonomi Ganjar Mahfud itu juga dilengkapi dengan visi digital ekonomi, visi blue ekonomi, dan visi green ekonomi. Karenanya kami ingin menaruh ini semua besok insya Allah di depan layar publik agar menjadi diskursus publik bahwa paslon Ganjar Mahfud hadir untuk memberikan solusi. Oke, kalau kita mungkin ke Pak Andi lagi. Pak Andi gimana nih? Apa yang kemudian ditawarkan dari pasangan 01 terkait dengan kebaruan dalam aspek ekonomi ini? Tadi kan saya sudah sampaikan ya, pasangan Amin lebih pada aspek kesetaraan, kesempatan yang sama, pemerataan ekonomi, bukan semata-mata pada pertumbuhannya. Kalau kita lihat berdasarkan pertumbuhannya, maka kalau kita lihat sekarang itu 10% penduduk itu pertumbuhannya itu terjadi lompatan 100%. Sementara ada 90% masyarakat kita itu terkonstruksi 5%. Itu pertumbuhannya sama dengan 5,5%, Mas. Tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi itu tidak menjelaskan struktur apa-apa. Nah, karena itu ke depan menurut pasangan Amin ini harus dibenahi, harus dirubah, bahwa penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara itu memang harus ditempatkan pada yang memang menjamin apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita. Semua orang punya akses kesempatan yang sama.
Jangan satu orang misalnya mencari tanah 100 meter aja sulit. Tapi satu sisi lagi ada orang menguasai ratusan ribu hektar, jutaan hektar lahan misalnya, itu harus kita beresin itu. Oke, saya sudah tangkap. Artinya bahwa yang jadi pamungkas itu adalah bagaimana kemudian ekonomi itu pertumbuhannya dibarengi dengan pemerataan. Terakhir, ini kita sayangnya sangat singkat waktunya Pak. Singkat saja Pak Andi, siapa kemudian yang paling diantisipasi nih lawan debatnya untuk Caimin besok? Gimana? Siapa kemudian lawan yang paling diantisipasi untuk Caimin dalam debat besok, Pak? Di antara dua ini. Lawannya besok tangguh-tangguh semua, tangguh-tangguh satu wali kota berprestasi kan. Kemudian yang satu lagi mantan menteri berkali-kali, anggota DPR, pernah jadi Mahkamah Konstitusi. Jadi pertama kemampuan bersilat lidahnya semua jago lah. Yang kedua adalah substansi semua saya yakin punya modal yang sama kuat kan. Apalagi Mas Gibran kan yang paling muda, yang paling adaptif dengan realitas yang sekarang. Jadi saya kira besok akan menjadi dialog yang seru. Seandainya satu hal ya Mas, saya kasih catatan ya. Jangan ada yang ewo pakai ewo. Nah, jangan ada yang ewo pakai ewo, jadi masuk tajam, serang, nggak ada masalah. Yang penting jangan baperan. Yang penting debat, kita masih menantikan hal itu besok. Semoga nggak ada juga ya Pak ya. Keluar arena debat gitu. Baik. Artinya bahwa kedua pasangan lain juga oke lah, begitulah ya. Kalau Pak Wiryadi siapa Pak? Dari jagoan Anda siapa yang kemudian yang paling diantisipasi dari lawannya Pak? Singkat saja Pak, waktunya terbatas nih. Ya, saya kira dari Pak Mahfud dan juga Gus Imin itu adalah merupakan politikus yang berpengalaman. Ya. Jadi saya kira Mas Gibran di sini tentunya dengan pemikiran-pemikiran anak muda, tentunya semuanya menganggap bahwa dua-duanya ini adalah punya pengalaman. Jawabannya sama ya, dua-duanya punya pengalaman ya. Tapi bukan sesuatu hal yang harus ditakuti siapa begitu. Yang berat. Semuanya berat dan semuanya juga masih bisa untuk kita. Terakhir Pak Imam gimana nih? Siapa yang paling diantisipasi dalam debat besok? Kesemuanya tokoh bangsa karena sudah menduduki calon wakil presiden, jadi semuanya tentu punya kapasitas yang harus dihormati, dihargai, dan kehormatannya harus dijaga. Oke, kita nantikan debat cawapres besok. Ini merupakan penampilan perdana dari cawapres jagoan Anda masing-masing, dan kita juga berharap bahwa besok akan menyajikan performance yang menarik, adu ide, adu gagasan apa yang kemudian ditawarkan kepada rakyat, bukan cuma gimmick-gimmick ya Pak ya. Itu mungkin nanti saya tagih ketika kemudian sudah selesai debatnya nih. Gimana nih tim kampanyenya menyiapkan jagoan-jagoannya nih. Terima kasih Pak, good luck untuk besok.